Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyimpan rahasianya orang di dunia, maka Allah akan tutup kekurangannya nanti di akhirat kemudian. Maka tidak boleh mengumbar kekurangan orang, karena kita ini masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Betul? Ini yang susah. Pintar sekali menilai orang, baru dia tidak tahu dirinya. Kalau orang lain cerita, dia tahu semua, tapi dia tidak tahu dirinya, banyak kekurangannya di balik seperti itu. Maka pekoga carana mohon ampun kepada Allah, elok dampeng irpung Allah Ta'ala. Kalaupun memang pernah kita cerita, minta ampunkan. Kiat dan pengangak de ngaji, pura kiko cerita. Kiat dan pengangak de ngaji, pernah kiko fitnah. Kita maaf Kak Daeng, saya pernah cerita ki. Hari ini saya menyesal. Mohon ampunku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dosa kepada manusia itu besar tanggung jawabnya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba yang HP-nya dikasih menyala dulu, coba supaya kita bersalawat. Dikasih menyala dulu HP-nya biar remah, berkah selalu. Disotim Pak Ketua Gemantik ya. Coba. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Allah ya Nabi salam alaika, Masya Allah. Salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah. Sekali lagi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Mudah-mudahan yang salawat insya Allah, mudah-mudahan diberikan keturunan soleh solehah. Mudah-mudahan segala urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah yang sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya. Dan mudah-mudahan ya rode panapura boting, mudah-mudahan boting masih tak. Yang belum, masa nenek-nenek amin juga. Oh, untuk cucunya, alhamdulillah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tusyukurusi lauri sisi arajanganna pung Allah Ta'ala, di mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Nah mungkin yede iwe idi ye mega urusata, mega masalata, mega me urusu, tapi karena kita berkorban waktu untuk hadir memperingati maulid ajajinganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dalam hidup kita ini. Amin. Karena kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, ni gini kita tahu maka kajena lo maring kalinga ceramah, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati mancaji sabdi maning mato di serimunrinna pung Allah Ta'ala. Jadi agi-agi ipake mancaji sabdiwi.
Kudutta menjadi sakbiwi, wajutta menjadi sakbiwi. Apalagi tasta. Ada semua di tasta. Makanya itu menurut temanku kalau pergi ke ceramah pengajian, majelis taklim, jangan lupa bawa 3 ini. Yang pertama, bawa Al-Quran supaya ada motivasi untuk membaca Al-Quran. Napirita, mengaji. Yang kedua, bawa tasbih. Kan banyak sekarang tasbih digital, pecek-pecek mameni. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, bawa tas atau kantong-kantong. Jangan sampai kamana di idokok lisu. Ya toh? Alhamdulillah, supaya ada motivasi. Kata Nabi, seluruh yang akan kita bawa, ya roy tiwe mancaji sabi maling imato di sebunrina pung Allah Ta'ala. Apalagi narekobos ya soy, ketika hujan pada hari itu, pakaian itu basah, secara lahirnya itu basah dan kering. Tapi ternyata kata Nabi, sesungguhnya hujan itu tidak akan pernah kering. Dan insya Allah akan menjadi pertolongan, syafaat nanti di akhirat kemudian. Ketika nanti diasap oleh Allah, ketika nanti diberikan penyiksaan oleh Allah, barakana air hujan itu ketika kita pergi bermaulid, ketika kita majelis taklim, ketika kita pergi majelis ilmu, maka insya Allah tidak akan pernah kering. Dan itulah yang akan melindungi kita nanti, insya Allah, azabnya Allah yang sangat pedih. Barakatna orang yang hadir majelis ilmu. Amin. Yang ketiga, kata Nabi, engkau meto malaikat mengelilingi nalibuki yewelinoi. 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan 37 malaikat di Sulawesi Selatan Puang, 37 Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo, 37 Kabupaten Wajo di Kecamatan Belawa, 37 di Kecamatan Belawa di Desa Limporilau, 37 di Desa Limporilau di Dusun Timoreng. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Aga nabaca ni dendre subhanallah, nabaca ni dendre alhamdulillah, nabaca ni dendre la ilaha illallah, nabaca ni dendre wala haula wala quwata illa billah. Terus melawi 2 kuiri puang. Dia minta 2 kepadamu ya Allah. Aga na minta wahai malaikatku, masukkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Yang kedua, jangan kau masukkan katanya ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu. Aja musalaya tuan ronge, aja musalaya itu masih jie. Sebelum yang datang pada malam itu, ku terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatna mauli'ih. Alhamdulillah. Baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Ibu-ibu, Bu, subhanallah. Saya bersemangat sekali kalau banyak ibu. Tapi memang sudah menjadi rahasia. Karena ini mi ibu-ibu insya Allah yang akan membangun bangsa kita. Ini mi ibu-ibu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengantarkan kita dalam sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ibu-ibu masya Allah, aroy. Kamana nih warnai wajunna? Ada hijau, ada kuning, ada pink, ada merah. Mudah-mudahan lunas. Insya Allah. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bu, mau masuk surga? 3 konsepnya. Aga ya roh, yang pertama laksanakan perintah Allah. Apa itu? Puasa Ramadan dilaksanakan. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, kau layani suamimu dengan baik. Kata Nabi, inilah wanita
insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala matama di surga pintu manapun dia suka. Amin. Puasa jaki bu, puasa jaki. Alhamdulillah. Masempaja moki. Ini kadang bermasalah. Ya, paling banyak tunda-tunda orang ketika melaksanakan ibadah solat 5 waktu. Apalagi nari komega na pabotingeng. Banyak dia tunda-tunda. Jam 11 menjemput ni tamu sampai ke siang setengah 1 jam 1. Apa ya rotamuin apa ningkas tengah nama ni sedi. Sampai jam 2 menjemput lagi. Masuk jam 3 masih ada tamunya. Laba as-saraih. Laba as-saraih. Capek lagi. Istirahat. Palosi menjemput tamu mengharibi. Cemesi desina sempajam mengharibi. Habis itu menjemput si tamu mengharibi sampai jam 10 laba isyai. Paling banyak tunda-tunda solat. Bapak Ibu, kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa malasai, tidak usah berpuasa gugur kewajiban. Bersedekah, alena mau padena genna, tidak usah bersedekah gugur kewajiban. Tapi solat tidak dijaga, demi Allah alamat kecelakaan bagi kita semua. Jadi wanita jaga solat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, kau hargai suamimu dengan baik, layani suamita dengan baik. Insya Allah wanita-wanita inilah dijamin oleh Allah matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, biar bagus tahajud tak, namun makasing sempajatta, namun makasing ibadata, namun makasing puasata, tapi tidak menghargai suamita, tidak dilayani dengan baik, demi Allah itu adalah alamat kecelakaan bagi kita semua. Maka wanita adalah tiangnya negara. Maka wanita insya Allah dia akan menjadi generasi pelanjut, wabil khusus dalam pendidikan keluarga kita, yang akan menentukan keluarga kita ini perempuan yang lebih terdahulu. Ya komeloi makasing anak-anak tak, kita perempuan yang mengajar anak-anak kita di rumah. Karena itulah mestinya perempuan harus siap belajar mengaji. Betul? Karena itu anak-anak tak kasihan, tidak selamanya mau mengaji cepat di sana, di gurunya. Makanya kita lah ibu-ibu yang pertama kali pintar mengaji. Saya tanya tadi, ibu, bu, apa kegiatannya ibu-ibu majelis taklim di Masjid An-Nahdah? Mengatakan sekarang dia belajar untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan juga bisa diwisudah supaya lulusan terbaik. Bisa nih kita ini. Ibu-ibu, coba ya naruh pakesingin ya Allah baca Quran tak, diperbaiki dulu bacaan Al-Quran tak, supaya insya Allah bisa didik anak-anak tak, supaya mereka bisa menjadi anak didik yang patola palallo. Amin. Karena sekarang tenrisapa nih makokoy kasih ada orang tua dihargai di sana, dicium tangannya, luar biasa dihargainya, tapi terhina gara-gara perlakuan anak-anaknya. Betul? Sogi di sana dihargai, dia jadi pejabat, tapi terhina gara-gara perlakuan anak-anaknya. Kenapa? Karena kita orang tua yang salah didik. Maka paling utama dan yang paling menentukan sebagai seorang wanita yang baik, sebagai ibunda yang baik, sebagai orang tua yang terbaik, kitalah perempuan yang paling menentukan pendidikan kita dan akhlak kita untuk di masa yang akan datang anak-anak kita akan bina. Maka datang peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk bermuhasabah diri. Opuang usukurugi kasih pamaseta, opuang usukurugi kasih pabereta, kanangkan na wereki pung Allah Ta'ala papenyameng, na wereki pung Allah Ta'ala kenikmatan, sehingga irapi yewen nie. Nah sabaegana bali bolata, bajanya saudarata, ingin mendapatkan pada malam ini, tapi teneloreng ipung Allah Ta'ala magai lele niri pamasina. Makanya alhamdulillah masih ada waktu. Egana kasih mungkin saja sesurata, dena na ulay pak malasa ni. Egana mungkin saja sesurata, melo na rapi ni, dena na ulay pak mungkin lele ni ripam masena ripung Allah Ta'ala.
mate ni kasih napa ni wad di nasa alena. Maka wad di mo panarengi pungala taala cengkekeng. Engkau mo panarengi pungala taala kesehatan dan kesempatan. Pakai guna ya roh supaya kita banyak-banyak mengharap dan mendraup kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya romatu narik kumate ni pa, narik ko isalanya ilinoe, maka terputus mi segala perbuatan. Petumanan ni jama-jama nge, de na dule beribadah, de na dule tema sedekah. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Cuman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan mengantar. Pertama keluarga ta, yang kedua orang peratta, yang ketiga amalatta. Nekelisi 2 monrosedi, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya dan anak-anaknya. Yang kedua, warang paratta disalai. Maka selama kituo perbaiki memang itu hartata. Ya kongka koromelo dibangun. Bantu memang as-sedekah memang, karena itu insya Allah akan menjadi jalan kita, dimudahkan segala urusan tak nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bu, harta yang kita miliki ini tidak selamanya kita miliki. Pasti yar waram parangnya 2 narikotanya idi salai alena salai. JPK kepada carana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haknya harta itu kepada kita 3 ji. Ya rohana orang parangnya kuidi telumi. Yang pertama kata Rasulullah, melo mi pakai manre. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah, ingin disedekahkan. Tapi hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar, tidak ada gunanya. Maka selama kiseha anrememeni. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Anrememeni konro, coto, jalan kote. Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Itu mi gunanya. Kita laksanakan peringatan maulid ini. Kita membawa telur supaya wediki mandre telok. Betul? Tidak mungkin telok itiwi, karoma yandre. Kan begitu nih. Ini ada berkata Ustadz, kenapa mesti telur? Magina telur Ustadz, kenapa bukan yang lain? Ini telur saya kaji, tega munro mesu pasti selalu berbentuk bulat. Dia penangkawita telur masegipa. Coba lihat maki, ini telur cocok mi. Telur. Ada sememi telur tak? Ada, alhamdulillah. Ini telur selalu berbentuk bulat. Artinya apa? Ini telur tidak pernah berubah. Anak, Allah kau sifatnya telur jangan kau cepat berubah. Dahulu kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi kau pejabat jangan kau berubah. Nah, dahulu kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi kau orang kaya jangan kau berubah. Pak biasalah tahu ya kongkangkan cede kadang timbul rasa kesombongannya. Biasa tuh, apalagi nada kosogi-sogi ni cede, matojo ni lonna. Apalagi nak pakai ni ulawang, namuk de nama pula makapito. Superita kada ulawang, padahal imitasi. Betul? Jadi biasa saja. Karena sabak yewe na pancajing ki pungala taala relebot na ilino adalah titipan. Narampe pungala taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka kita saatnya datang peringatan maulid untuk kita bermuhasabah diri kepada Allah. Mudah-mudahan dan pengimani pungala ta'ala sinin atas salat ta. Amin. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Masya Allah. Yaitu dosai Bapak Ibu dua rupa. Yang pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Nareko punaiki dosa ripung Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa tak. Tapi yang paling bahaya dosa kepada manusia. Pura kisi pedi-pedirang hati, pernah ki baku bombe, pernah ki baku tidak baik. Kemudian kita mau minta maaf, buya elo dampengi olo purai ke dosai na pamillo damperi pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan wudi nak dampengi pung Allah Ta'ala tas salatta. Dosa terhadap tetangga ta, pangkatotu tetangga yang jahat, selalu mau menceritakan kekurangan tetangganya. Betul? Biar bukan urusannya na urus tong. Wendo jangan ki begitu Budi. Tidak ada ji orang di sini begitu. Detogaga atau limpo rilau begitu. Nah, ini gamak kedah. Ada toh? Angkat tangannya yang ada? Tidak ada. Ya, kalau memang bukan urusan tak jangan diurusi. Karena kenapa? Justru simpan rahasianya orang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyimpan rahasianya orang di dunia, maka Allah akan tutup kekurangannya nanti di akhirat kemudian. Maka tidak boleh mengumbar kekurangan orang, karena kita ini masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Betul? Ini yang susah. Pintar sekali menilai orang, baru dia tidak tahu dirinya. Kalau orang lain cerita dia tahu semua, tapi dia tidak tahu dirinya banyak kekurangannya di balik seperti itu. Maka pekoga carana mohon ampun kepada Allah. Elok dampeng iripung Allah Ta'ala. Kalaupun memang pernah kita cerita, minta ampunkan. Kiat dampeng ngak de ngaji, pura kiko cerita. Kiat dampeng ngak de ngaji, pernah kiko fitnah. Kita maaf Kak Daeng, saya pernah cerita ki. Hari ini saya menyesal. Mohon ampun ko kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Dosa kepada manusia itu besar tanggung jawabnya. Apalagi dosa kepada kedua orang tua. Kita nih Pak. Tenri siapa nama kokoi Pak? Anak mah kurang ajar rito matuanna. Tenri siapa nama kokoi Bu? Anak tak kalupa rito matuanna. Baru-baru kejadian saya lihat Pak di televisi. Orang di sini kayaknya di Makassar. Nah parangi itu bundanya. Nah tak bangku indokna. Gara-gara katanya jengkir selalu disuruh membersihkan rumah. Coba lihat nih Pak. Miris sekarang. Tanda akhir zaman sudah mulai tiba. Ketika seorang anak lalai terhadap kedua orang tuanya. Ya mau tuh berhasil hari ini karena doanya mama. Ya mau tuh jadi pejabat hari ini karena doanya bapak. Ya mau tuh berhasil hari ini karena doanya bunda yang telah mendoakan kita di Mundri Purana Mas Sempajang. Negana kasih anak tak kalupa itu matuan. Negana anak kasih pak durhaka sama kedua orang tuanya. Baru terasa rindu menjepat. Baru terasa rindu udani ketika takbir mengema Idul Fitri Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ibu, baru timbul penyesalan kalau ibu telah tiada. Baru timbul penyesalan kalau bapak telah tiada. Napa ni udani kasih egana bali bolata melo rapi yewen nie tomatuan na tuo tapi tenelor ni pung Allah Ta'ala. Egana bale bolata ye uneta ntuna rapi rasanya indo na tuo tapi teneloro ni pung Allah Ta'ala magai mate ni dan lele ni ripamasena pung Allah Ta'ala. Bapak Ibu, halo. Sebelum nasalai ki indo, sebelum nasalai ki bapak, elok dan pememan ni cuma memang tangannya karena demi Allah itu adalah menjadi pintu surga bagimu. Tapi ketika seorang anak lalai kepada kedua orang tuanya, ketika seorang anak lalai terhadap ibundanya, demi Allah itu adalah alamat kecelakaan bagimu. Maka dia toma terolota, nainya toma dosari to doa pajajianna, runtu mui tajang neke tajanna milampue. Artinya barakana jamanna jama-jamanna de gagah.
Mungkin ada usahanya, tidak lama bangkrut lagi. Kenapa? Durhaka sama bundanya. Betul? Mungkin ada jabatannya tapi tidak lama lagi ditangkap. Kenapa? Dia tidak pernah menghormati dan menghargai bapak dan ibundanya. Ridallahu fi ridal walidain, suttillahu fi suttil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tua sampaikan, masuk akal apa tidak? Engkali ngabawan, kapan kau bali wipungala ta'ala mubali. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa melihat bapaknya, tanpa dibesarkan oleh bundanya. Salah satu rahasia yang diberikan oleh para kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa dan tidak pernah bersalah kepada kedua orang tuanya. Coba lihat makita. Engkana makuki pak matuna-tunai indon. Engkana makuki pak kurang ajar sama bapak. Bahkan ada pak yang lupa dan tidak mau berbuat baik sama kedua orang tua. Nauzubillahi min zalik. Maka momentum datang peringatan Maulid ini, jangan hanya sekedar gaya-gaya, jangan hanya sekedar foto-foto, jangan hanya sekedar berselfie-selfie, tapi bermuhasabah diri. Jangan sampai punai ki dosa itu de pajajang elok dan pememen ni. Indo kiat dan pengika. Ma pernah kak bersalah. Pak punai kak dosa. Mudah-mudahan kiat dan pengi cium tangannya. Orang tua tidak minta apa-apa. Tomatota tidak minta dibelikan emas. Orang tua tidak minta dibelikan aul-aul. Tapi hanya minta untuk dicintai dan diberikan pengertian. Itulah tandamu bagi kita orang-orang yang insya Allah selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Coba kita salawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Cicepi. Salatullah, salamullah salatullah, salamullah ala yasin. Oke, ibu-ibu coba diam. Bapak-bapak. Ya, coba bapak-bapak ya. Ya, jangan ibu-ibu coba. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Semuanya bu. Salatullah, salamullah ala toha. Salamullah ala yasin. Hebat betul ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan kita istiqomah jadi wanita yang istiqomah. Amin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sangat singkat. Maka kita jangan bersantai-santai sebelum kita tinggalkan dunia ini. Karena akan ada kalanya, ada masanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu persiapan. Mudah-mudahan insya Allah kesiapan kita untuk menuju ke alam akhirat adalah persiapan yang sangat tinggi. Ya, sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.